Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, kali ini saya sedang mengadakan Q&A atau question and answer. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya. Kebetulan tidak bisa membuat pertanyaan di komentar ya, jadi membuat pertanyaan di WA. Nanti teman-teman yang sudah membaca video ini boleh membuat pertanyaan atau semacam challenge kepada saya. Nanti saya akan jawab dan saya akan lakukan challenge kalian. Dan silahkan WA ke WA saya yang di bawah ini ya. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari beberapa siswa saya ya, yang ditanyakan melalui WA. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama adalah dari Ananda Asya. Pak, di usia Bapak sekarang ini apa keinginan Bapak yang belum terkabul atau terlaksanakan? Keinginan Bapak yang belum terkabul dan terlaksanakan sampai hari ini adalah ingin mengajak umroh bersama keluarga, yaitu istri dan kedua orang tua Bapak, yaitu ayah Bapak dan ibu Bapak. Kebetulan orang tua dari istri sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Jadi Bapak ingin umroh berempat dan itu belum terlaksanakan dan belum terkabul sampai saat ini. Itu ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa fobia Bapak? Fobia. Sebenarnya fobia Bapak itu paling fobia. Yang pertama paling fobia bagi Bapak adalah ketika Bapak berurusan dengan ular. Pokoknya hanya melihat saja di televisi, atau sebenarnya nggak takut sih kalau melihat di TV atau melihat di YouTube, melihat di HP, itu Bapak nggak merasa takut, biasa saja. Cuma kalau misalkan Bapak melihat secara langsung ular tersebut, itu sangat sangat takut, bahkan Bapak bisa lari-lari kalau melihat ular itu. Yang kedua adalah fobia yang paling sekarang Bapak takutkan adalah fobia ketinggian ya. Ketinggian. Kalau Bapak melihat video yang orang yang sedang berjalan di kaca, itu Bapak bisa di kaca, padahal orang yang lagi berjalan di kaca di atas ada kan di Cina itu ada orang yang sedang berjalan di atas, kemudian di sana kaca, kemudian di bawahnya itu jurang. Itu Bapak bisa sampai kencing-kencing. Pokoknya Bapak sangat fobia sekali, apalagi kalau misalkan Bapak berada di fobia ketinggian, itu sangat. Yang kedua adalah dari Razan. Gimana cara Bapak menghadapi murid 36 tapi penuh kesabaran? Enggak sabar. Bapak itu termasuk orang yang enggak sabaran mungkin ya. Mungkin terlihat saja oleh kalian itu seperti orang yang sabar, tapi sebenarnya Bapak itu orangnya enggak sabaran. Cuma Bapak kalau misalkan ada ketika menghadapi anak yang 36 itu, Bapak sebenarnya berusaha untuk menahan ego Bapak supaya tidak marah. Bagaimana caranya Bapak untuk menekan amarah Bapak supaya tidak membludak-ludak kepada kalian gitu. Misalkan kalian jengkel atau membuat ulah atau membuat apa, itu Bapak berusaha untuk tidak menanggapi dulu. Tidak hari itu Bapak tanggapi, Bapak ambil napas aja dulu, kemudian Bapak berpikir di malam hari apa sih solusinya supaya anak ini nurut, anak ini tidak seperti ini seperti itu. Jadi Bapak akan memberikan kepada kalian itu di besoknya, biasanya pengumuman besoknya. Nah itu Bapak udah memikirkan matang-matang di malam hari gitu, apa yang harus Bapak lakukan kepada kalian itu tidak hari itu tapi di besoknya atau lusanya gitu. Kadang-kadang kan ada orang suka gini, Pak itu si itu nakal, kenapa didiemin aja? Sebenarnya Bapak kalau misalkan bereaksi pada saat itu juga, maka Bapak akan marah-marah, membludak-bludak. Makanya Bapak tidak lakukan itu pada hari itu, tapi Bapak akan bawa itu sampai ke rumah, dan di rumah Bapak akan berpikir cari solusinya, bagaimana caranya menghadapi orang tersebut gitu, Rajan ya gitu. Jadi bukan sabar ya, sebenarnya semua orang itu bisa sabar, cuma kadar kesabarannya itu
tergantung dari pengalaman bagaimana menghadapi orang. Jadi kalau misalkan kita menghadapi orang itu dengan sisi negatifnya saja, maka sabar ini bakal terkikis setiap hari. Makanya intinya adalah selalu berpikir positif pada semua orang ya. Yang kedua, perjuangan Bapak mengelawan penyakit Bapak yang tahun kemarin. Waduh. Ya, perjuangan Bapak selama itu adalah sangat sangat dramatis ya kalau Bapak ceritakan. Yang jelas pada saat itu Bapak sudah pasrah sebenarnya. Seketika sudah 7 hari 8 hari Bapak di rumah sakit itu tidak ada perkembangan sama sekali. Itu Bapak pasrah, tetapi Bapak itu seolah-olah pada malam hari itu mendapatkan suatu apa ya, suatu bisikan atau apa gitu, bahwa kamu harus keluar dari rumah sakit itu, kamu harus keluar dari rumah sakit itu, gitu ya. Entah keluar itu karena mungkin Bapak udah nggak kuat atau bagaimana. Coba bayangkan saja HB Bapak itu di bawah 10 ya, HB Bapak di bawah 10, terus kondisi fisik Bapak semakin menurun, dan berat badan pun sangat menurun drastis dari 61 kg menjadi 54 atau 55 kg itu dalam jangka waktu berapa hari itu. Karena Bapak menahan sakit di daerah sini, di daerah ketiak di sini, karena di operasi di sini ya, itu menahan sakitnya. Nah, perjuangan Bapak itu tidak berhenti sampai di sana. Pada saat itu Bapak di luar konteks itu Bapak menangis pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Bapak lakukan itu Bapak bermunajat bahwa oh, mungkin banyak saya salah pada orang, banyak melakukan kesalahan sama orang, maka Bapak bertobat pada saat itu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika misalkan Bapak diumurkan panjang, tolong ambil segera penyakit ini. Tapi kalau misalkan tidak panjang umurnya, maka segerakanlah gitu untuk diangkat, untuk diambil nyawa saya gitu. Pada saat itu udah pasrah banget sebenarnya. Nah, pada malam harinya Bapak bermimpi atau apa, jadi kamu harus keluar dari rumah sakit. Rumah sakit tidak mengizinkan pada saat itu karena kondisi Bapak itu sangat lemah dan harus menunggu ambulan selama 2 atau sampai 3 hari. Bapak nggak bisa. Udah Bapak memaksakan diri pada saat itu, dan alhamdulillah diberikan rujukan ke Rumah Sakit Rotin Sulu di Bandung. Dan di sana Bapak ketika sampai di sana itu ditanyakan, ternyata harusnya memang prosedurnya harus diantar sama ambulan karena kondisinya tidak memungkinkan. Nah, di perjalanan Bapak itu tidak berhenti menangis karena menahan rasa sakit itu, karena ketika diambil jarumnya itu, ternyata sakitnya minta ampun. Dan di perjalanan karena mungkin belum semua keluar ya, jadi yang ada di paru-parunya. Jadi ketika Bapak diambil itu di perjalanan itu menahan sakit selama sampai 3 sampai 4 jam. Tapi untungnya sampai di rumah sakit bercerita ini sebenarnya sangat menyedihkan ya. Ketika sampai di rumah sakit, alhamdulillah suster dan dokternya itu sangat cepat tanggap sekali, tidak dibiarkan dalam keadaan lama. Jadi pada saat itu nggak ada proses yang lama, cuma menunggu hanya 5 sampai 10 menit mungkin ya, diberikan obat untuk penahan rasa sakitnya. Kemudian di rumah sakitnya itu diambil, ternyata langsung di rongsen, dan ternyata masih ada cairan. Kemudian diambil dari sisi ininya cairannya. Dan itu nggak kerasa sakit, nggak kerasa apa gitu, nggak seperti yang sebelumnya, atau mungkin karena Bapak udah kebal mungkin ya dengan sakit itu gitu. Dan yang selanjutnya setelah itu Bapak dibawa ke ruangan. Kemudian ruangan itu ternyata bermacam-macam ya, ada yang TBC, ada yang apa. Alhamdulillah Bapak pada saat itu nggak dimasukkan ke ruangan ICU gitu, karena menurut mereka ini adalah penyakit yang paling ringan ya. Kalau Bapak itu, menurut Bapak ini sangat berat sekali, tapi ternyata ketika Bapak dibawa ke sana itu ternyata penyakit yang paling ringan. Nah, pada saat itu kemudian Bapak ini adalah perjuangan yang benar-benar perjuangannya itu 1 hari itu langsung diambil darah, dia langsung dicek di USG, kemudian dicek dicek USG sama rongsen. Dan akhirnya ternyata paru-parunya alhamdulillah ternyata udah bersih ya, paru-parunya udah nggak ada apa-apa. Nah, pada saat itu masih
penasaran dokternya, coba deh cek tumor katanya, cek tumor, deg-degan dong pada saat cek tumor gitu ya. Pada saat cek tumor, wah besoknya ya bapak pada saat cek tumor malamnya itu bapak bermunajat lagi sama Allah ya, jadi mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi pada saat itu masih masih ingat bapak ketika tidur di apa no di kan kan nggak boleh tidur terlentang ya, jadi harus kita itu tidurnya seperti ini. Makanya bapak sampai sekarang belum sembuh sakit pinggangnya karena 21 hari bapak nggak tertidurnya seperti ini aja, jadi duduk tidurnya, dan itu sakitnya sampai sekarang pinggangnya. Dan pada saat malam hari itu jam 12 malam bapak itu bapak ketika itu masih ada yang membisikkan lagi dan katanya, coba deh kamu dengarkan Al-Quran katanya. Dengarkan sholat dulu katanya. Enggak dah, kalau misalnya nggak kuat wudhu nggak apa-apa, tayamum aja atau apalah dielap sama kain gitu. Bapak sholat pada waktu itu, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya di dalam kondisi seperti itu. Kemudian mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran, tapi dengan sefokus-fokusnya. Dan itu adalah hal yang mengerikan yang terjadi pada bapak. Jadi ketika saya, maaf bapak itu karena murid saya yang bertanya. Jadi ketika saya waktu itu, ketika saya terbangun ketika saya tidur dengan menggunakan headset Quran surat Al-Baqarah. Pada saat itu saya dengarkan Quran surat Al-Baqarah dan dengan sangat fokus dengan kebacaannya, dengan fokus, itu nggak tahu tidur, nggak tahu saya sadar, yang jelas ada di antara dua alam itu saya mengalaminya. Jadi pada saat itu ternyata ini coba ceritanya menyedihkan tapi mengerikan ya. Jadi pada saat itu ada sosok perempuan berambut panjang sekali, panjang banget, panjangnya itu sampai ke bawah, sampai si itu tuh nggak kelihatan, itu sampai sekarang udah merinding banget. Ada sosok perempuan tapi membelakangi si sosok perempuannya itu. Sebelum ke sosok perempuan itu bapak itu sebelum ke sosok perempuan itu bapak seolah-olah diambil semacam ada yang keluar dari tubuh bapak itu, ada yang keluar ada yang keluar, pokoknya banyak sekali yang berwarna hitam keluar. Wah, sampai bapak itu seolah-olah merasa ke atas, dan itu jin gede banget, nggak tahu jin nggak tahu apa, pokoknya gede banget itu keluar dari tubuh bapak, keluar. Kemudian dan yang terakhir itu tiba-tiba ada sosok perempuan. Jadi kita itu kayak putih banget, semuanya tuh putih banget, cuma bapak ada di ranjang gitu. Di sana ada perempuan kemudian bilang bahwa, "Hey, kamu ikut aja dengan aku," katanya. "Udah ikut dengan aku, kamu akan bahagia, saya bahagiakan, kekurangan apapun yang kamu miliki saya akan berikan kepada kamu. Pokoknya kamu akan bahagia bersama saya. Ayo ikut dengan saya." Tapi ketika itu ternyata ketika diajak itu ada terngiang suara apa gitu, suara anak bapak gitu ya, anak bapak dua-duanya, ayah, manggil ayah gitu ya, ayah gitu. Jadi itu yang terngiang, tapi orangnya nggak ada, tapi cuma terngiang saja gitu. Dan bapak dipaksa saat itu untuk mengikuti dia gitu, dipaksa banget gitu ya, supaya ikut. Tapi bapak nggak mau, saya nggak mau katanya, saya nggak mau ikut sama kamu gitu, meskipun kamu memberikan harta banyak, memberikan apapun banyak, saya nggak mau sama kamu gitu. Bapak bilang seperti itu. Pokoknya saya mau di sini aja. Ya udah, kalau saya nih sekali lagi nih katanya, mau nggak gitu. Nggak mau, kata saya mau di sini aja, pokoknya saya mau di sini aja. Sekali lagi yang terngiang gitu ya, suara anak-anak, padahal di sana di rumah sakit itu nggak ada anak-anak ya. Ayah, dia manggil ayah gitu. Dan bapak pada saat itu langsung ketika itu dia itu perginya itu sangat sakit banget, kayak orang lagi gebuk banget. Jadi lemes banget pada saat itu bapak. Dan
si itunya pergi, si siapa itu, si makhluk itunya pergi, dan bapak pada saat itu terbangun. Dan ketika bapak bangun itu lapar banget kayak lari maraton berapa kilo, lapar banget, haus. Kemudian istri bapak memberikan minuman, dan itu sampai dua gelas langsung minum. Padahal itu sehari sebelumnya itu nggak pernah makan seperti itu gitu, langsung minta makan, langsung pokoknya makan buah, itu makan buah sampai habis 1 biji. Kemudian buah apel ya pada saat itu, kemudian buah pirnya satu. Kemudian belum ada makanan pada saat itu, belum ada makanan, baru nggak ada makanan, roti deh, roti atau apa gitu, roti yang kemarin nggak apa-apa, adanya juga biskuit, ya udah biskuit nggak apa-apa, sini makan gitu kan, nggak boleh makan dari luar sembarangan ya. Jadi ya udah makan biskuit itu sampai lahap banget, sampai banyak banget gitu. Sampai besoknya itu kan belum beranjak dari tempat tidur ya, tiba-tiba bangun sendiri dari tempat tidur. Dan setelah itu eh, keluar dari rumah sakit, jalan-jalan dari rumah sakit. Dan pada saat itulah pertama bapak difoto, dan bapak lihat muka bapak sendiri, astagfirullahaladzim, jenggotnya udah panjang, ini udah panjang, kurus, cekung, tapi pias ya, jadi mukanya itu pias sekali. Bapak pada saat itu alhamdulillah, ya Allah ya Robi, ternyata masih bisa menghela nafas. Gitu ceritanya ya, Razan, perjuangan bapak dalam melawan penyakit bapak ya. Ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Cainur. Hal apakah yang menyedihkan untuk Bapak di tahun 2020? Hal mungkin yang paling menyedihkan buat Bapak, hati ini Bapak yang sekarang mungkin melihat orang tua sedang sakit ya. Itu yang paling menyedihkan di tahun 2020. Sehingga Bapak kepikiran terus, karena kalau melihat orang tua sudah sakit tuh Bapak udah nggak konsen dalam hal apapun. Itu ya. Hal apa yang paling menyenangkan untuk Bapak di tahun 2020? Wah, hal yang paling menyenangkan sih bagi Bapak tahun 2020 itu nggak boleh disebutkan ya, karena itu nanti masuknya ke riya. Karena pokoknya keinginan Bapak dari kecil sampai sekarang itu terwujud di tahun 2020 gitu. Itu sangat menyenangkan buat Bapak, tapi nggak boleh Bapak sebutkan, karena itu kalau beribadah itu kan riya ya kalau Bapak sebutkan. Gitu ya, channel ya. Yang selanjutnya adalah Fahmi. Fahmi bertanya seperti ini. Pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini. Yang paling berkesan ya pada saat itu. Jadi yang namanya saat itu jadi guru Bapak itu tidak kenal lelah. Jadi belajar ngajar pada saat jam 7 ya, jam 7 sampai jam 12, terus jam 12 berangkat kuliah sampai maghrib gitu ya, sampai maghrib pulang jam 7, dan terus menerus seperti itu. Ditambah di hari-hari lainnya Bapak ngeles ke rumah-rumah. Jadi itu yang paling berkesan buat Bapak. Itu bukan hal yang paling menyedihkan buat Bapak, itu adalah hal yang paling berkesan di hidup Bapak. Dan kalau Bapak kembali lagi ke zaman itu, Bapak tidak akan bisa melakukan itu semua gitu, menjadi guru saat ini. Yang paling berkesan berikutnya adalah Bapak ketika di SD unggulan ya, SD unggulan, karena potensi Bapak itu benar-benar diasah, karena mungkin Bapak juga sudah diangkat juga, jadi nggak ada banyak pikiran gitu. Jadi berkesan banget di SD unggulan, karena selain guru-gurunya pintar-pintar, anak-anaknya pintar-pintar, soleh-soleh, orang tuanya juga baik-baik gitu ya. Jadi saya ditantang untuk menjadi guru yang lebih ya. Jadi nggak hanya sebatas guru, tapi guru yang memang tantangannya itu luar biasa gitu. Salah satunya adalah yang paling berkesan bagi Bapak adalah Bapak bisa menjuarai beberapa event ya, termasuk pupuh ya, termasuk badminton, termasuk guru berprestasi gitu ya, menjuarai event-event itu semua. Dan itu Bapak dapatkan ketika Bapak di SD unggulan, karena ketika di SD lama Bapak enggak, karena masih honor juga, jadi orang-orang belum tahu kualitas Bapak seperti apa gitu, Fahmi ya. Itu yang paling berkesan. Intinya yang paling berkesan itu adalah di SD unggulan memiliki siswa-siswa seperti kalian, memiliki orang tua seperti kalian, memiliki teman-teman guru yang hebat-hebat luar biasa. Itu yang paling berkesan bagi Bapak sampai saat ini. Yang kedua, apa Bapak ada rencana buat ngomongan lagi, buat
buat momongan lagi, maksudnya memiliki anak lagi gitu ya. Enggak. Tapi kalau misalkan Allah memberikan gitu, Bapak akan menerima. Tapi kalau untuk dari Bapak sendiri sama istri tuh udah nggak berpikir untuk mempunyai momongan lagi, karena seperti yang kalian ketahui bahwa eh, Bapak itu memiliki anak dua-duanya Resti ya, eh, lahirnya 8 bulan semua ya, yang satu kegedean, yang satu karena kembar banyu gitu. Jadi udah deh, jadi nikmatin aja hidup. Kalau misalkan Allah mau berikan ya Bapak akan terima dengan senang hati. Kalau misalkan Allah enggak, ya udahlah, 2 anak juga sudah cukup. Itu saja ya, dari Bapak untuk sesi kali ini, pertanyaan tanya jawab kali ini. Mudah-mudahan kalian puas dengan jawaban-jawaban dari Bapak. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan kalian WA ke WA Bapak yang di bawah ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi kalian yang belum like juga, silahkan like. Tapi nggak bisa komen ya untuk saat ini. Mungkin bulan-bulan kedepannya insya Allah bisa dibuka lagi komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.